Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia, baik Bapak Ibu guru dengan status pegawai negeri sipil, Bapak Ibu guru dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dan seluruh Bapak Ibu guru honorer non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti bahwa sebagai guru profesional yang wajib dihargai dan ditunjang dari sisi kesejahteraan, sebagaimana program pemerintah dalam hal memberikan kesejahteraan secara finansial kepada seluruh Bapak Ibu guru insan pencerdas bangsa. Pada informasi kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan banyaknya pertanyaan mengenai pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1. Di antara subscriber kita mengatakan bahwa, "Hai admin, saya sudah terbit SKTP, tetapi sampai sekarang ini sudah di April, tetapi tunjangan masih belum masuk ke rekening." Bapak Ibu guru yang terhormat, mengenai SKTP yang sudah terbit, kaitannya dengan pencairan tunjangan profesi. SKTP memastikan bahwa Bapak Ibu guru yang telah memenuhi syarat dan telah terbit SKTP atau surat keputusan tunjangan profesi di tahun 2025 ini memang benar bahwa dengan adanya SKTP maka tunjangan profesi adalah hak mutlak bagi Bapak Ibu karena telah dinyatakan memenuhi syarat dengan terbitnya SKTP. Banyak juga pertanyaan, belum terbit SKTP tetapi data semua sudah valid dengan kode 16. Lalu sudah beberapa waktu menunggu terbitnya SKTP. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu tentunya ada dua versi yang perlu kita tanggapi ya terkait dengan hal tersebut. Namun, dalam hal menanggapinya, kita tetap kembali kepada aturan yang resmi sehingga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu yang mewakili seluruh Bapak Ibu guru menyampaikan komentar di kolom komentar di channel ini. Nah, Bapak Ibu supaya lebih jelas, mari ikuti informasi lengkapnya sesuai dengan peraturan resmi supaya Bapak Ibu guru yang telah terbit SKTP dan belum terbit SKTP jangan meraba-raba terkait dengan tunjangan yang telah direncanakan sedemikian rupa oleh pemerintah yang segera akan dicairkan sesuai dengan informasi terbaru bahwa tunjangan tersebut mulai dicairkan lagi besok pada Selasa 8 April 2025. Karena mulai besok tanggal 8 itu adalah awal masuk kerja Bapak Ibu. Nah, tentunya semua proses administrasi mengenai guru termasuk dalam hal pengelolaan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru itu segera akan diproses setelah aktif melaksanakan tugas kembali untuk Bapak Ibu ASN. Ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa informasi ini penting, silakan dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Dalam bab 2, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025, terdapat di pasal 4 mengenai penjabaran apa saja yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu guru sertifikasi tahun 2025 sehingga nantinya tunjangan yang diharapkan itu bisa masuk Bapak Ibu. Yang pertama, Ayat 1 pasal 4 mengatakan guru ASND diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Pasal 4 ayat 2 mencabarkan beberapa poin penting yang perlu diketahui oleh seluruh guru yang merupakan syarat pencairan tunjangan profesi tahun 2025 tahun ini yang dimulai dari pencairan tunjangan profesi triwulan pertama. Dari poin 2, guru ASND yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sertifikat pendidik. Itu buktinya bahwa guru adalah bisa mendapatkan tunjangan profesi. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Bagian B dari ayat 2
memiliki status sebagai guru aparatur sipil negara di daerah di bawah binaan kementerian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa guru dibawahi oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Bagian C, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Kemudian, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Bagian E, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Berikutnya, yaitu mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Nah, bentuk satuan pendidikan dimaksud Bapak Ibu misalnya dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ketentuan terkait dengan jumlah siswa itu berbeda Bapak Ibu. Yang kemudian memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lainnya. Nah, dilanjutkan pada pasal 4 ayat 3 disampaikan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E kecuali bagi guru aparatur sipil negara daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Karena kepala sekolah tidak dituntut untuk mengajar, tetapi dituntut untuk memanage atau memimpin sekolah. Maka kepala sekolah dikecualikan dalam hal syarat sebagaimana telah disampaikan pada pasal 4 ayat 2 huruf E Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4 tahun 2025. Di ayat 4 dari pasal 4 mengatakan bahwa persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada 2 huruf K dikecualikan bagi yang pertama, guru ASN daerah yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapat izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan atau guru ASN yang mengikuti program pertukaran guru ASN, kemitraan dan atau magang yang mendapat izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau dari PPK. Nah, Bapak Ibu di pasal 5 disampaikan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima tunjangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan regulasi terbaru atau mekanisme terbaru Bapak Ibu bahwa tunjangan profesi guru mulai tahun 2025 langsung ditransfer dari pusat ke rekening Bapak Ibu guru tanpa singgah melalui kas daerah lagi atau tidak lewat kas daerah lagi Bapak Ibu. Pasal 5 ayat 2 mengatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya 1 kali gaji pokok Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru PNS disesuaikan dengan tabel gaji yang telah terdapat di dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Kemudian untuk guru P3K ditetapkan berdasarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2024. Nah, itu jelas Bapak Ibu. Kemudian di pasal 6, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 kali atau dalam 1 tahun anggaran atau setiap kebijakan atau sesuai kebijakan kementerian. Dalam hal penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi. Yang dalam hal ini, dalam peraturan ini juga telah dituangkan jadwal pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1, 2, 3, dan 4. Tahapan penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Nah, demikian informasi Bapak Ibu, sebagaimana tadinya syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, maka itulah yang harus disesuaikan oleh Bapak Ibu guru. Bagi yang mungkin belum valid info GTK-nya, silakan disesuaikan, silakan dilengkapi semua syarat dan ketentuan, dan
silakan minta bantu kepada OPS Bapak Ibu, operator sekolah atau operator dinas, kalau ada hal yang perlu dikonsultasikan. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.